kalau tujuannya adalah untuk kepentingan diri kita pribadi atau untuk kemenangan diri kita pribadi. Tapi kita azamkan, kita niatkan bahwa kita ingin menjadi orang yang produktif itu agar kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Tahiyatul Islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'utsun rahmatan lil alamin. Waalaikum jami'ah iwafilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan dalam acara Zoom meeting pelatihan peningkatan wawasan anggota Pratama dengan tema kepemimpinan kewirausahaan pribadi produktif dan bermanfaat. Sebelum melanjut ke acara, alangkah baiknya kita sama-sama membacakan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Alhamdulillah. Iya. Saya ingin membacakan pemateri kita pada malam hari ini yang bernama Dr. Haji Rini Purakirana M. Engineering, tanggal lahir 6 April 1974, pendidikan S1 sampai S3 di Toyohashi University of Technology, Jepang. Memiliki 4 anak. Yang pertama namanya Gajian Zaki, S2 di tingkat akhir di Kyushu University, Jepang. Yang kedua namanya Zafira Akila, S1 tingkat akhir di Osaka University, Jepang. Menantu bernama Taufik Akbar, S2 Osaka University. Yang ketiga Sayap Al-Altaf, lulusan SMA PPMI Assalam, Solo dan melanjutkan ke Durham University, UK. Yang nomor 4, Fayez Afzal, sudah meninggal. Pengalaman kerja beliau dari tahun 2005 sampai dengan 2010 di Komatsu Group, sebuah perusahaan Jepang manufaktur alat berat. Di tahun 2010 sampai dengan 2018 di Astra International Group, yang dimana jabatan terakhirnya adalah menjadi direktur di Patria Maritim Perkasa galangan kapal milik grup Astra International. Kemudian di tahun 2016 sampai dengan sekarang bersama suami mendirikan sekolah Quran As-Syahid SD SMA di Singasana Gunung Putri. Mungkin langsung aja ya, bagaimana kita menjadi pribadi yang produktif dan bermanfaat. Karena kita sebagai manusia kan tidak dilahirkan sebagai hanya menjadi manusia yang baik, tapi menjadi sebaik-baiknya manusia. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilahkan ke Ibu Hajah Rini Purakirana. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah ya yang telah menakdirkan pada
malam hari ini kita dapat berkumpul, bermuajahah untuk sama-sama kita saling berdiskusi ya. Bagi saya juga ini adalah suatu kebahagiaan, kesenangan tersendiri karena dengan pertemuan-pertemuan ini saya pribadi justru yang sebetulnya nanti dapat belajar banyak dari rekan-rekan semua. Ya, salam dan sholawat tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga, sahabat pengikut yang istiqomah hingga di akhir zaman. Ya, sebelum memasuki materi, apakah suara saya terdengar dengan baik ya? Terdengar dengan baik. Ya, alhamdulillah. Karena saya domisili di Gunung Putri, tepatnya di kota wisata. Nah, ini harinya hujan tadi. Biasanya kalau habis hujan tuh kadang ini sambungan internetnya suka bermasalah. Baiklah, sesuai dengan amanah yang diberikan oleh panitia pada malam hari ini, saya ingin mencoba ya untuk berbagi pengalaman dan berbagi sedikit ilmu yang saya ketahui tentang ilmu manajemen, khususnya selama saya berapa belas tahun bekerja di Grup Astra Internasional. Dan dari pengalaman dan apa yang saya ketahui itu, mudah-mudahan nanti ada yang bisa diambil ya, ada hikmah atau ibrohnya baik bagi saya pribadi maupun bagi teman-teman semuanya. Untuk itu mohon agar yang sudah menerima file saya bisa dibantu untuk ya benar ya, terima kasih screen sharing ya, karena ini saya pakai HP, laptopnya tidak bisa untuk sharing. Mungkin bisa di zoom in lagi. Bisa nggak? Jadi kayak slideshow gitu. Atau itu ya, udah maksimal. Dari PDF itunya. Oh gitu aja. Yes, sampai sini aja. Ya nggak apa-apa. Ya, baiklah. Ya. Topik malam ini, sebagaimana tadi disampaikan ya, adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang produktif gitu ya. Kita sebagaimana kita ketahui bahwa waktu kita sehari itu sama ya, sama-sama 24 jam. Tidak lebih ataupun tidak kurang. Tidak ada orang yang memiliki waktu lebih lama daripada kita ataupun lebih sedikit daripada kita. Nah, tetapi permasalahannya adalah sama-sama memiliki waktu 24 jam itu, bagaimana sih cara kita memanfaatkannya gitu kan? Sehingga kalau kita lihat ada orang-orang yang hanya diberi waktu sebentar mungkin gitu ya, tetapi apa yang dihasilkan dalam artian aktivitas ya, atau nilai-nilai kebaikannya itu jauh gitu ya, lebih banyak dibandingkan ada juga orang yang ya begitu-begitu saja gitu. Ilmunya mungkin tidak bertambah, amalnya juga ya tidak bertambah gitu ya, atau tidak ada kebaikan-kebaikan gitu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa waktu yang paling baik itu adalah waktu yang penuh keberkahan ya. Dan yang dimaksud keberkahan itu adalah kebaikan yang terus semakin lama semakin bertambah banyak gitu ya, yang dimaksud dengan berkah itu. Nah, apakah hal itu sulit untuk dicapai gitu ya? Mungkin jawabannya iya, sulit. Tergantung kepada pribadi kita masing-masing. Tetapi bukan berarti tidak mungkin gitu. Nah, untuk itulah malam hari ini kita sama-sama mengkaji, diskusi apa sih yang harus dijadikan pegangan gitu oleh kita masing-masing agar kita memiliki acuan sehingga fokus kita dalam menjalani kehidupan atau hari demi hari ini ya. Slide berikutnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan produktif gitu? Banyak orang-orang mengartikan produktif itu adalah padatnya aktivitas gitu. Jadi orang yang produktif itu adalah orang yang sibuk, kegiatannya banyak dan
dari satu kegiatan itu langsung ada kegiatan yang berikutnya terus seperti itu gitu. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan produktif gitu? Nah, ternyata setelah saya coba cari gitu ya, saya juga lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ternyata arti dari produktif itu bukan padatnya aktivitas. Mungkin slide berikutnya, Mas. Yang dimaksud dengan produktif atau productivity kalau dalam bahasa Inggris gitu ya, itu artinya adalah berproduksi. Berproduksi itu artinya menghasilkan, ya. Bisa diartikan menghasilkan, bisa diartikan bermanfaat, dan bisa diartikan juga menguntungkan. Nah, kalau teman-teman lihat ada grafik ya di situ ya. Jadi yang sumbu horizontal kita tarik garis ke kanan itu adalah waktu. Sedangkan yang sumbu vertikal ke atas itu adalah value atau nilai gitu. Nah, jadi yang dimaksud productivity itu adalah semakin banyak waktu yang kita habiskan, maka kita akan mendapatkan nilai-nilai yang semakin besar. Nah, itulah yang dimaksud dengan produktif gitu. Berhasil gitu ya. Maksudnya dapat menghasilkan sesuatu dan bermanfaat. Ini adalah definisinya ya. Kita sepakati dulu nih sebelum kita nanti membahas yang lain-lain gitu. Silahkan slide berikutnya, Mas. Nah, terkait dengan yang grafik ini tadi gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana sih supaya kita itu bisa menjadi manusia yang produktif, manusia yang berdaya guna, manusia yang bisa menghasilkan sesuatu gitu ya, atau yang memberikan keuntungan atau kebermanfaatan bagi sekeliling kita. Nah, ternyata kuncinya itu adalah kita harus efektif dalam melakukan aktivitas. Dan insya Allah sekarang gitu ya, di era revolusi industri 4.0 yang menjadikan kita semua sekarang menjadi society 5.0 atau masyarakat 5.0 gitu ya dikenalnya, itu sebetulnya kita sudah menjadi manusia yang lebih efektif dibandingkan 10 atau 20 tahun yang lalu. Coba deh, di HP masing-masing gitu. Kita tuh punya banyak banget aplikasi. Mulai dari aplikasi kalau yang Ahwat nih ya, biasanya sukanya dengan all shop gitu ya. Ada Lazada, ada Shopee gitu kan. Atau kebutuhan sehari-hari transportasi. Kita punya aplikasi, ada Gojek, kemudian apalagi itu Grab gitu kan. Sampai untuk kesehatan, kita punya aplikasi Halodoc, dan aplikasi Halodoc itu sangat-sangat memudahkan kita untuk berkonsultasi dengan dokter, spesialis bahkan gitu. Ada yang tahu nggak? Mungkin ini ya, nanti kita sambil interaktif aja ya. Kalau ada yang menjawab bisa digunakan kolom chat. Panitia ini peserta diizinkan kan ya menggunakan kolom chat, boleh ya? Iya, Ustazah. Oke. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira kalau membayar secara normal pergi ke rumah sakit, bukan yang BPJS ya, itu berapa sih ongkos periksa dokter spesialis? Kira-kira aja, ada yang tahu nggak? 300.000, mahal banget. 250.000 sampai 300.000, 75.000, 400.000. Oke. Nah, rata-rata itu antara 120 sampai 200.000. Itu pemeriksa dengan dokter spesialis. Kita tanya, ya benar 160.000 belum obat. Kita tanya, konsul, diperiksa, cuman untuk menegakkan diagnosa ya, ini sakit apa gitu, belum obat, belum. Nah, tetapi dengan adanya aplikasi Halodoc ya, dan apalagi semua HP sekarang punya fitur kamera ya kan, beberapa waktu yang lalu tuh salah seorang santri di Asyahid itu ada mata ikan gitu di kakinya gitu ya. Pas malam-malam juga kejadiannya gitu kan, keluar bengkak gitu kan, akhirnya udah kita foto aja, banyak foto, kemudian pakai aplikasi Halodoc, dan untuk menegakkan diagnosa itu cukup dengan membayar Rp30.000. Harusnya Rp50.000, tetapi pas lagi di Halodoc tuh ada diskon
Jadi ada potongan 20.000, jadi cuma bayar 30.000. 30.000 itu kita nggak usah ngantri, nggak usah pergi ke rumah sakit, ya kan? Nggak perlu ada resiko kita terkontaminasi. Itu misalnya banyak pasien kan pasti di rumah sakit gitu ya. Itu dengan konsultasi seperti itu sampai dapat obat ya, maksudnya dapat resep ya, dapat resep itu 30.000. Udah gitu obatnya minta yang generik gitu ya, itu juga obatnya murah banget, nggak sampai 60.000 gitu. Jadi kehidupan saat ini ya, kehidupan kita itu tuh udah super efektif banget. Bahkan kalau misalnya nih ya, saya boleh bertanya ke teman-teman. Teman-teman pilih ketinggalan HP atau ketinggalan dompet? HP, Ustazah. Lebih milih ketinggalan HP. Di situ data-data semua, Ustazah. Termasuk Oh iya, maksudnya lebih milih ketinggalan dompetnya kan? e-money. Iya, karena sekarang di HP itu ada Dana, ya enggak sih? Kemudian ada apa lagi? Ada Oppo, ya. Kan banyak itu, e-money gitu kan. Jadi sebetulnya kita nggak bawa dompet pun, sekarang tuh kita udah bawa HP tuh udah apa namanya, bisa mau Gojek kayak mau Grab gitu kan, atau apapun gitu. Itu lebih mudah gitu. Nah, jadi apa yang kita lakukan, apa kondisi yang saat ini ya kita hadapi ini, itu sebetulnya sudah sangat banyak membantu kehidupan kita sehari-hari. Misalnya yang ada ibu-ibu nih, kalau ada di sini gitu ya, pagi misalnya sambil masak, sambil nyapu, itu bisa nyambi dengerin YouTube, mau ilmu apa aja ada, mau belajar tentang gizi, tentang parenting, atau misalnya dengerin tentang ilmu agama, ada ustadz-ustazah ceramah gitu misalnya, seperti itu. Itu tuh udah semua aktivitas bisa dilakukan berbarengan. Nah, artinya kita sepakat ya bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk sekarang tidak menjadi manusia yang tidak efektif. Atau dengan efektivitas kehidupan kita, kita akan bisa menjadi orang-orang yang produktif. Gitu. Sepakat ya? Kita lanjutkan. Silahkan Mas, slide berikutnya. Nah, ini ada buku ya. Judul aslinya tuh Seven Habits, The Most Effective People gitu ya. Itu yang ditulis oleh Stephen Covey. Mungkin sudah banyak yang baca atau familiar dengan buku ini, karena ini buku lama banget ya. Buku ini terbit waktu itu saya masih tinggal di Jepang, padahal saya kembali ke Indonesia itu tahun 2005. Jadi buku ini terbit sekitar sebelum tahun 2000 gitu. Jadi buku lama sebetulnya. Tetapi sampai sekarang buku ini itu masih terus sering dibedah di perusahaan-perusahaan pada saat ada training manajemen. Karena buku ini tuh seperti apa ya, sebagai acuan atau apa istilahnya ya, pegangan bagi orang-orang yang bekerja ataupun yang tidak bekerja pun ya, beraktivitas lah pokoknya, itu agar yang dilakukan itu tepat sasaran gitu ya, tepat guna, dan sesuai dengan prinsip ekonomi. Ada yang tahu prinsip ekonomi itu apa? Dengan modal sekecil-kecilnya gitu ya, bisa menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan buku ini mengatur tentang itu. Dengan waktu yang singkat gitu ya, tidak perlu waktu yang panjang, tetapi bisa mendapatkan hasil produktivitas yang setinggi-tingginya. Nah, malam ini kita sama-sama akan bedah apa sih 7 kebiasaan orang-orang yang efektif atau orang-orang yang produktif ya dalam hidupnya itu seperti apa? Apa yang menjadikan mereka lebih daripada yang lain gitu. Ya. Silahkan slide berikutnya. Nah, dalam buku ini gitu ya, Seven Habits. Habits itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya kebiasaan. Namanya kebiasaan itu berarti bukan cuman bisa. Ya. Kalau cuman bisa tetapi belum dijalankan secara
continue, terus-menerus, belum istiqomah gitu ya istilahnya kalau kita ngomong, itu berarti belum menjadikan habit, belum menjadikan kebiasaan. Jadi sesuatu itu menjadi kebiasaan apabila kita bisa melakukannya, kita mau melakukannya, dan kita punya pengetahuan dalam melakukannya. Syaratnya adalah 3 itu. Nah, orang-orang yang efektif atau orang-orang yang produktif itu gitu ya, mereka itu memiliki 7, katanya Covey ya, memiliki 7 kebiasaan, artinya 7 hal ini itu sudah melekat dalam dirinya. Ya, biasa ala bisa gitu kan, katanya biasa karena dipaksakan gitu ya. Kebiasaan yang terus-menerus dijalankan walaupun awalnya terpaksa, tapi lama-lama melekat ke dalam diri kita. Gitu. Ya. Yang pertama adalah be proactive. Proactive. Pro itu kan artinya mendukung gitu ya. Pro gitu kan, bukan lawannya kontra. Proaktif, mendukung aktivitas. Jadi artinya adalah jadilah manusia yang proaktif. Lawannya proaktif itu adalah reaktif. Ya. Nah, apa sih manusia yang proaktif itu? Gimana caranya kita bisa menjadi orang-orang yang proaktif? Ya, slide berikutnya, Mas. Orang-orang yang proaktif, ya, ini ada 3 ciri hal. Yang pertama adalah orang-orang yang mengambil tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dengan kata lain, yang tidak menyalahkan orang lain apabila sesuatu terjadi pada dirinya. Misalnya, berangkat ke kantor, sampai kantor terlambat. Kenapa terlambat? Ya habis itu jalan macet. Itu macet banget itu gitu kan, di Cibinong macet banget. Padahal di Cibinong itu setiap hari mah macet. Ya kan? Jadi sebetulnya orang yang selalu melepaskan tanggung jawab gitu ya, atau melemparkan tanggung jawab kepada pihak lain, contohnya itu tadi, terlambat karena macet jalannya. Karena jalan sini macet, karena keretanya terlambat, karena apa. Itu adalah ciri orang-orang yang sulit untuk diajak berbenah. Diajak untuk aktif memperbaiki diri. Karena orang itu bisa memperbaiki diri kalau dia menyadari kekurangannya, benar nggak? Dia menyadari kelemahan dirinya. Jadi akhirnya dia ingin berbenah gitu. Tapi kalau dia merasa dirinya super benar gitu ya, bahwa saya selalu benar gitu, yang salah mah yang lain gitu, dia tidak akan pernah memperbaiki diri. Dia menjadi orang yang pasif, bukan orang yang proaktif. Ya. Nah, jadi dalam hidup itu kan ada hal-hal yang under control, yang bisa kita kontrol, dan ada hal-hal yang out of control. Hal-hal yang di luar yang bisa kita kontrol, benar nggak? Misalnya apa nih? Contohnya, hal-hal yang bisa kita kontrol apa misalnya? Ada yang mau menjawab di sini? Ini panitia nggak ada itu ya? Door prize-an gitu ya? Biar semangat. Mungkin bisa ini. Ya, apa kira-kira? Hal-hal yang di bawah kontrol kita tuh apa? Ada yang kebayang nggak? Atau sebaliknya lah. Nah, diri kita sendiri. Betul, salah satunya itu. Misalnya begini, manajemen waktu benar. Ya seperti contohnya yang macet tadi itu gitu. Nah, makan apa buat malam? Oke, semoga Mas Radian sudah makan malam. Nah, misalnya begini. Gaji kita, misalnya kita ngelamar kerja ya ke suatu perusahaan atau suatu lembaga apapun lah itu.
Kemudian kita setelah akad gitu ya, pada waktu akad kita disampaikan, Mas, kami bisa menggaji Anda 4 juta rupiah per bulan, umpamanya seperti itu. Itu kan hal yang di luar kontrol kita, ya enggak sih? Ibaratnya begini, kalau kita mau, ya kita ambil gaji 4 juta bekerja di perusahaan ABC umpamanya. Tapi kalau misalnya kita nggak mau, ya udah kita tinggalkan, gitu kan. Nah, pada saat kita menyatakan iya, berarti kan sudah itu ditentukan oleh pihak perusahaan. Nah, itu adalah hal di luar kontrol kita. Setelah terjadinya akad ya. Tetapi bagaimana kita bisa boros atau bisa hemat, itu di bawah kontrol kita. Kalau misalnya kita pengen nabung, misalnya mau nikah umpamanya gitu ya, ya udah kita sabar dulu aja. Sepekan misalnya kita makan ayam 2 kali gitu. Sisanya kita makan apa? Ya tempe, tahu, telur gitu 3T. Makan daging 2 pekan sekali lah gitu misalnya. Beli nasi Padang mungkin 2 minggu sekali gitu. Itu kan hal-hal yang bisa kita kontrol. Atau misalnya contoh yang lain gitu. Jadi orang-orang yang proaktif itu adalah dia selalu fokus pada hal-hal yang bisa diperbaiki. Kan nggak mungkin kita karyawan terus bilang sama orang yang mau ngasih kerja, aduh maaf 4 juta kayaknya nggak cukup deh. Kenapa gitu kan? Karena saya buat makan aja sehari butuh 100.000 gitu. Ya nggak bisa kayak gitu, ya nggak sih? Itu di luar kuasa kita untuk mengatur yang seperti itu. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita berhemat. Atau misalnya ada yang punya usaha kuliner nggak di sini? Ya, ada yang punya usaha kuliner. Misalnya punya usaha home industry bikin donat. Ya, harga tepung naik gitu ya beberapa waktu yang lalu. Itu kan sesuatu yang di luar kontrol kita. Harga tepung naik. Pemerintah kan yang memberikan standar, atau harga gula naik, itu di luar kontrol kita. Terus kita menyalahkan kondisi bahwa udahlah tutup aja warungnya gitu. Kenapa gitu kan, toko donatnya tutup. Ya bisa harga tepung naik, harga gulanya naik. Ya untungnya udah nggak ada dong, tinggal sedikit dan segala macamnya gitu. Nah, orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang pasif. Dia menyerah pada keadaan. Padahal mungkin dia bisa melakukan inovasi-inovasi gitu ya. Inovasi-inovasi yang membuat dia itu tetap survive dalam hidup ini, walaupun di luar sana banyak hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Itu ya. Jadi orang-orang yang efektif, syarat pertama itu adalah orang yang proaktif. Dia hanya fokus pada hal yang memang dia bisa lakukan, dia bisa perbaiki, nggak banyak mengeluh, nggak cengeng, dan dia bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi porsinya dia. Ya, berikutnya Mas operator, maaf siapa ya namanya yang membantu ini screen share-nya. Pak Saiful. Oh, Mas Saiful ya. Yang berikutnya adalah kebiasaan kedua. Begin with the end in mind. Ini sama seperti surat yang sering kita baca gitu ya. Surat Al-Hasyr gitu ya. Bahwa kita harus menyiapkan buat hari esok. Ini sama. Begin with the end in mind itu artinya mulailah semuanya itu dari akhir. Kalau dulu saya pertama kali baca buku ini bingung gitu ya. Maksudnya kita mulai dari akhir gitu. Mulai kok dari akhir gitu kan. Maksudnya mulai kan dari awal, ya enggak sih? Tapi ini mulai dari akhir. Maksudnya itu adalah kita dalam menjalani kehidupan ini, kita harus melihat dulu ujungnya. Goals kita itu mau kemana? Jadi setiap diri muslim, kita tuh harus memiliki visi, ya enggak sih? Visi kita tertinggi itu apa? Masuk surga, ya kan, yang jelas. Tanpa hisab gitu ya, kalau bisa lewat jalan tol gitu kan ya, masuk surga tanpa hisab. Surganya surga Firdaus, di sana bertemu dengan para rasul dan
melihat arsy-nya Allah, gitu kan ya? Itu kan visi kita di ujung sana. Jadi maksudnya itu kita mulai dari akhir, kemudian kita tarik mundur untuk mendapatkan itu, ya, untuk mendapatkan kenikmatan nanti di akhirat. Apa yang menjadi andalan kita, gitu kan? Bahwa kan kita hidup ini sebetulnya manusia diuji, gitu. Kita kan berarti harus memiliki suatu apa ya, gacoannya gitu loh ya, sesuatu yang kita andalkan. Kalau para sahabat dulu, sahabat Rasulullah, ada yang gacoan amalnya itu adalah puasa. Sehari buka, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa. Ada yang berperang, berjihad di jalan Allah. Ada yang sodakoh, ya kan, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, gitu kan. Ada yang Abu Bakar, yang tidak pernah berkata tidak kepada Rasulullah, demikian taatnya kepada Rasulullah. Ya, atau misalnya sahabat yang lain gitu ya, misalnya dengan keberaniannya. Semua masing-masing itu memiliki amal yang diandalkan. Nah, kemudian kita tarik lagi mundur. Oh, berarti kalau misalnya amalan saya apa sih yang bisa saya diandalkan? Saya ini ajalah, saya mungkin gitu ya. Ada orang yang mikir saya itu bukan dari latar belakang syariah itu. Jadi kayak nggak mungkin deh saya jadi ustadz gitu, misalnya kan. Saya juga nggak bisa bahasa Arab, saya nggak paham tafsir, cuma segitu-segitu aja gitu kan. Tapi saya bisnisnya lumayan nih, misalnya seperti itu. Berarti saya akan mengandalkan bisnis saya ini untuk menjemput cita-cita saya. Dengan cara bagaimana? Dikembangkan bisnisnya, membuka lapangan pekerjaan. Dengan bisnis omsetnya semakin besar, profitnya makin besar, dan kalau profitnya makin besar, sudah otomatis amal jariah ya, infak, sedekah, zakat tahunan, zakat mal, segala macam zakat pokoknya itu bisa ditunaikan. Itu yang menjadi andalan saya, misalnya seperti itu. Nah, gimana caranya bisnis saya maju? Kan gitu kan akhirnya kan. Tarik lagi mundur ke sini. Oh, berarti saya harus punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu marketing, ilmu manajemen, ilmu finance, accounting, segala macam ilmu, ilmu produksi mungkin. Kemudian ditarik lagi ke situ, ditarik lagi maju lagi ke depan. Gimana kita bisa memiliki ilmu gitu kan? Oh, berarti kita harus belajar, harus kursus, atau nggak cukup cuman belajar sama kursus. Saya harus punya mentor misalnya seperti itu. Punya mentor gitu ya, yang mengcoaching gitu. Tarik lagi mundur seperti itu. Nah, jadi maksudnya begin with the end in mind itu kita mulai dari akhir. Setiap jiwa harus memperhatikan apa yang dipersiapkannya untuk hari esok. Sama seperti kalau mungkin di sini udah ada yang berkeluarga ya, misalnya punya putra atau putri gitu kan, mau daftar apa misalnya, mau jadi dokter gitu. Untuk jadi kenapa pengen jadi dokter? Pengen ngobatin orang, pengen beramal dengan ngobatin orang. Oke, itu goals-nya. Tarik tuh anak ke depan. Berarti kalau misalnya mau jadi dokter, masuk kuliahnya apa, Nak? Oh, harus masuk fakultas kedokteran. Oke. Tarik lagi. Masuk fakultas kedokteran itu susah atau enggak ya? Susah banget nih, saingannya banyak. Tarik lagi. Berarti gimana? Kalau bisa cari undangan aja, Mi. Karena kalau UTBK, SBMPTN, saingannya banyak gitu kan. 1 juta umat se-Indonesia. Jadi gimana? Cari undangan aja. Oke. Undangannya dari mana, Nak? Dari SMA negeri. SMA negeri yang baik banyak dapat undangan. Berarti harus masuk SMA negeri, umpamanya ya seperti itu ya. Atau gimana cara masuk SMA negeri? Oh, berarti SMP-nya harus SMP yang bagus juga. Supaya mudah masuk SMA yang bagus. Gimana caranya masuk SMP yang bagus? Belajar yang rajin. Gimana cara belajar yang rajin? Gitu kan? Harus mencatat. Harus mendengar guru, terus ditarik sampai ke titik hari ini. Gitu. Atau misalnya, oh bisa jalur tahfidz. Oke, masuk perguruan tinggi negeri dengan jalur tahfidz. Berarti bagaimana? Oh, harus menghafalkan. Menghafalkan butuh guru. Oh, masuk pesantren. Pesantren bagaimana? Pesantren tahfidz. Terus gitu ya. Maju, ditarik terus ke depannya. Ini adalah begin with the end in mind. Jadi kita itu pada saat melangkah dalam kehidupan ini, kita sudah bisa lihat jelas goalnya di depan sana.
Jadi nggak ke kemana-mana gitu ya. Apa ya istilahnya? Saya bukan orang Sunda, bahasa Jawanya itu gelambiar gitu ya. Gelambiar itu kayak melayang-layang gitu loh. Sebentar ke kanan, sebentar ntar belok ke kiri gitu. Nggak jelas. Karena dia nggak punya visi. Lurus ke depan mau ngapain. Ya, berikutnya Mas Saiful ya. Ya. Jadi itu tadi ya. Mampu menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai secara jelas. Berikutnya. Karena semua pencapaian itu memiliki dua fase penciptaan. Penciptaan pertama itu kita ciptakan di alam pikiran kita. Yang kedua, diwujudkan secara nyata. Nah, diciptakan di alam pikiran itu dibayangkan atau istilahnya itu sugesti. Jadi mungkin ada yang pernah tahu ini, golfer ya, pemain golf dunia terkenal, siapa namanya, Tiger Woods. Ya. Si Tiger Woods itu sejak dia umur 4 tahun ya, apa ya kalau nggak salah, atau umur masih kecil lah, masih balita. Itu sama bapaknya di kamarnya dia itu ditempelin foto-foto pemain golf dunia, pemenang dunia lah gitu. Ditempelin. Jadi dia setiap hari itu melihat oh ini loh, ini gitu. Kemudian ada fotonya dia lagi main golf gitu, anak kecil gitu, ditempel juga sama bapaknya di situ. Jadi dia menciptakan di alam pikiran dia, ya kan, dia tersugesti bahwa suatu saat saya akan bersanding dengan para pemain golf hebat tingkat dunia itu. Harus bisa membayangkan dulu. Kita nggak bisa aku maha engke wae lah gitu ya. Nggak bisa sesederhana itu gitu kan. Harus clear semuanya. Nah setelah clear, setelah tahu, oh saya akan menuju ke arah sana. Saya akan menjadi pemain golf hebat, pemenang dunia. Diwujudkan secara nyata. Ya kan sunatullahnya kan gitu kan. Ya diwujudkan secara nyata dengan latihan, masuk sekolah golf dan lain sebagainya. Dan akhirnya si Tiger Woods itu menang sebagai juara dunia gitu. Jadi perlu kita membayangkan ya, karena dengan membayangkan itu kita berprasangka baik. Ya. Dan Allah itu sebagaimana prasangka hambanya gitu kan di hadis qudsi. Kalau kita berprasangka baik, insya Allah saya akan menjadi pemenang. Insya Allah saya akan menjadi membangun masjid sendiri. Insya Allah saya akan membuka sekolah buat yatim duafa. Oh, dibayangkan dibayangkan dalam akhir pikiran. Itu di situ tuh sebetulnya Allah sudah akan mengabulkan doa-doa kita. Tapi kalau kita bayangin aja nggak pernah gitu ya, pasti nggak bakal terwujud secara nyata. Nggak akan kemana-mana. Sebentar orang ngomong, oh ya pengen ya, gitu doang paling. Ntar lupa. Ntar ada orang lagi, ya pengen, itu ntar lupa lagi gitu. Ya. Ya, berikutnya. Habit yang ketiga. First things first. Nah, ini adalah hal yang gampang-gampang susah. Saya juga masih belajar terus terang. Mendahulukan yang penting gitu ya. First things first gitu ya. Yang perlu didahulukan itu yang diutamakan. Ini maksudnya adalah kita dalam satu hari aktivitas kan banyak ya. Kita belum misalnya bekerja, belum nanti ada rapat DPC umpamanya ya, yang aktif di partaian. Atau misalnya belum juga nanti belanja, belum masak. Yang kuliah misalnya masih ada yang Mbak Mas kuliah di sini, belum kuliah, ngerjain laporan, mau sidang skripsi, belum kerja praktek, harus pulang kampung silaturahim ke orang tua. Aduh, banyak ya kan, ingin mengurangi beban orang tua dengan mencoba bisnis sendiri, berarti harus mulai mengembangkan bisnisnya umpamanya seperti itu. Segala macam. Nah, di tengah kepungan aktivitas kita sehari-hari, waktu kita tuh tetap aja 24 jam.
Kita nggak pernah punya waktu lebih banyak gitu ya. Enak banget kalau sibukan kita bertambah terus waktu kita bertambah gitu. Enggak, itu tetap aja 24 jam. Nah, gimana sih kita mengatur ya, memanage waktu yang 24 jam itu sehingga kita melakukan sesuatu hal yang nilainya itu besar berdasarkan skala prioritas. Ya, halaman berikutnya. Itu tadi. Kita harus fokus sama prioritas. Karena kita nggak bisa menyelesaikannya semua dalam 24 jam kan. Nah, masalahnya kita itu kadang terbelit pada pusaran semua penting, benar nggak? Ini penting, urusan itu penting, urusan ini penting. Kalau kita punya urusan semuanya kita anggap penting, pada dasarnya nggak ada yang penting dari urusan itu, benar nggak? Sesuatu itu penting kalau yang lainnya nggak penting, ya kan? Kita makan daging kambing, iga bakar gitu umpamanya ya, itu mau jadi suatu makanan yang istimewa buat kita pada saat Idul Adha umpamanya gitu ya. Karena sehari-hari kita mungkin makannya ya paling tempe tahu ya, kadang-kadang ayam, ntar telur gitu ya. Makan iga bakar itu jarang banget gitu. Mungkin sebulan atau 3 bulan sekali baru makan iga bakar. Jadi akhirnya iga bakar itu istimewa kan, penting kan buat kita. Tapi kalau kita makan iga bakar hampir tiap hari, yang awalnya itu istimewa akhirnya menjadi biasa. Sama aja kayak kita makan telur gitu akhirnya. Benar kan? Nah, aktivitas kita pun sama. Kalau kita menganggap semua aktivitas ini penting, ini penting, ini penting, ini penting, sama kayak iga bakar itu tadi, semua iga akhirnya nggak ada yang penting, nggak ada yang istimewa, biasa aja. Nah, gimana caranya kita bisa menunda? Ya, maksudnya gini, kita melakukan hal yang memang udah nggak bisa kita tunda, yang memang super penting, nggak bisa kita delegasikan gitu. Mana yang bisa kita delegasikan? Ya, halaman berikutnya, Mas. Nah, ini adalah matriks pengaturan waktu. Time management matrix. Matriks ini membagi aktivitas kita menjadi 4 kuadran. Q itu artinya kuadran. Ada Q1 kuadran 1, Q2 kuadran 2, Q3 kuadran 3, dan Q4 kuadran 4. Cara bacanya adalah yang sumbu ke kanan mendatar ya. Yang paling kiri itu adalah urgent. Urgent itu artinya penting. Yang sebelah kanannya not urgent, tidak penting. Kemudian yang sumbu vertikal yang paling atas, urgent itu artinya mendesak. Ya. Yang not urgent itu artinya tidak mendesak. Nah, kemudian yang sumbu vertikal sebelah kiri, yang atas itu important. Important itu artinya penting. Yang bawah itu artinya not important, tidak penting. Nah, kemudian kita kawinkan nih si 2 sumbu ini. Sumbu yang mendesak dengan sumbu yang penting, tidak penting. Apabila sesuatu hal itu mendesak dan sesuatu hal itu penting, ya, mendesak dan penting, maka yang harus kita lakukan jangan ditunda lagi, lakukan langsung. Kerjakan. Misalnya anak sakit, mendesak kan, harus dibawa ke dokter. Penting gitu kan, karena dia kesakitan gitu. Ya udah langsung lakukan, tinggalkan semua aktivitas yang lain, begitu kan? Kalau memang harus kita yang membawa anak itu ke dokter, nggak ada orang lain gitu yang bisa kita andalkan gitu. Nah, itu kuadran 1. Jadi waktunya itu terbatas. Sangat mendesak. Waktunya terbatas. Kita harus segera ngantar anak ke rumah sakit segera karena anaknya kesakitan nih. Atau misalnya kita harus mengumpulkan skripsi. Deadline-nya sebelum Ramadan. Kalau kita nggak ngumpulin skripsi, kita harus nambah kuliah 6 bulan lagi 1 semester. Artinya orang tua harus membayar buat kita kuliah lagi. Kasian kan?
Berarti itu mendesak, ada deadline-nya. Dan itu penting, important. Kenapa penting? Ya kalau misalnya kita nggak bikin skripsi, kita nggak lulus-lulus. Terus kapan kita bisa melakukan aktivitas yang lain kalau di kampus terus, gitu. Ya kan? Nah, kuadran kedua berikutnya adalah penting, important, but not urgent. Penting tapi nggak mendesak, nggak dibatasi dengan deadline. Nah, berarti kita tetap harus melakukan, ya karena itu important, memang itu urusannya sama kita, tapi bisa dijadwalkan. Ya, kita jadwalkan, kita atur sesuai dengan deadline-nya kapan. Oh, deadline-nya mah masih nanti 3 bulan lagi umpamanya. Oh ya udah, nanti akan tetap dikerjakan karena ini penting. Cuman nggak harus sekarang. Ntar aja habis Lebaran dikerjainnya mulai. Bisa seperti itu. Itu kuadran kedua. Ya. Kuadran yang ketiga, not important but urgent. Nggak penting gitu ya, nggak penting sama kita tuh nggak ngaruh apa ya, maksudnya nggak ngaruh ke hidup mati kita lah ibaratnya gitu ya. Tapi mendesak. Apa misalnya? Makan. Makan itu tidak penting tetapi mendesak. Maksudnya apa? Makan gitu. Makan kan apa namanya? Mendesak ya. Dalam artian sehari itu kita makan 3 kali kan. Ada makan pagi, makan siang, makan malam. Tapi nggak terlalu penting. Nggak terlalu penting itu maksudnya nggak terlalu penting kita yang harus mengerjakan gitu. Berarti itu sesuatu hal yang bisa didelegasikan. Minta tolong tetangga gitu, umpamanya gitu ya. Kasih uang 50.000 gitu. Bikinin tolong balado telur sama tumis kangkung umpamanya. Tolong ya Bu ya, saya harus rapat pergi ke mana DPD misalnya. Saya harus rapat ke rapat apa SPKK atau UPKK misalnya. Ada akhwat yang begitu gitu ya. Tapi ini anak saya harus makan gitu kan misalnya. Nanti siang, penting nih kan, nggak mungkin dia nggak makan, mendesak waktunya gitu kan, nggak mungkin ditunda sampai sore makan siang gitu kan. Tapi nggak harus saya ngerjain sih. Ya udah titip tetangga Bu, tolong ntar bikinin ya semur tahu sama sayur bayam umpamanya seperti itu. Bisa didelegasikan. Nah, itu kuadran ketiga. Nah, kuadran keempat ini udah nggak penting, nggak mendesak. Apa contohnya nggak mendesak, nggak penting itu? Nonton YouTube umpamanya seperti itu. Ngeliatin TikTok misalnya. Update status gitu ya. Nggak penting. Nggak mendesak juga. Ya udah nggak usah dikerjain gitu. Nah, masalahnya kadang kita tuh berbelit-belit di 4 kuadran ini. Yang benarnya nggak penting, nggak mendesak, itu seolah-olah jadi paling penting yang harus dikerjakan. Sementara yang penting itu kita tunda. Akhirnya kita gelagapan sendiri. Jadi produktivitas kita 24 jam itu kacau balau. Seolah-olah kita jadi manusia yang paling sibuk di dunia. Padahal sibuknya tuh kalau orang Sunda bilang tepara ruguh gitu ya. Nggak puguh gitu, nggak jelas sibuknya apa. Pokoknya sibuk aja gitu. Karena kesibukan kita tidak menghasilkan sesuatu yang bernilai. Ya, berikutnya. Habit yang keempat. Kebiasaan yang keempat. Oh ya, sebelum masuk ke habit yang keempat ini, di bukunya Stephen Covey mengatakan bahwa 3 habit yang pertama, ya, mungkin ada yang masih ingat ya. Yang pertama tadi apa? Kebiasaan untuk proaktif. Gitu ya, benar ya. Yang kedua adalah memulai dari akhir. Dan yang ketiga adalah mendahulukan sesuatu yang harus diutamakan. Nah, 3 habit ini itu membentuk karakter kecerdasan pribadi. Jadi apabila kita sudah memiliki 3 habits itu, 3 kebiasaan itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang cerdas atau mumpuni secara pribadi, secara personal, secara diri kita sendiri. Nah, berikutnya
Masuk ke habit keempat, sebentar, masih di 4 aja dulu Mas. Seterusnya di habit keempat, 5, 6 dan seterusnya ini nanti itu masuk bab kecerdasan secara sosial. Karena kita sudah berurusan dengan orang lain, ya. Kita adalah makhluk sosial, nggak mungkin kita hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk membuat hidup kita lebih produktif. Untuk produktif itu kita butuh orang lain loh. Nah, 4, 5, 6 inilah yang nanti akan mengasah kepribadian kita menjadi seseorang yang memiliki kecerdasan sosial. Kalau yang 1, 2, 3 tadi adalah kecerdasan personal, kecerdasan kita secara pribadi. Oke, ya. Saya lanjutkan. Yang keempat, think win-win. Maksudnya apa? Berpikir menang dan menang. Saya menang, kamu menang. Bukan saya untung, kamu buntung. Ya. Kan sering tuh orang, enak di dia, kagak enak di gua. Dia mah untung, gua jadi buntung gitu ya misalnya. Ini think win-win, win-win solution. Jadi solusi yang baik buat pihak sana, solusi yang baik juga buat saya gitu. Jadi orang yang efektif itu adalah orang yang tidak egois. Dia tidak pernah berpikir menang-menang. Dia tidak pernah berpikir menang kalah. Dia nggak berpikir saya harus untung, kamu yang rugi gitu. Enggak. Dia berpikir semua dari kita harus menang. Bisa slide berikutnya. Contohnya apa gitu? Slide berikutnya, Mas ya. Artinya apa sih menang sama menang itu? Kita melakukan kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. Misalnya gini, ya kita apa tadi, pabrik donat itu tadi ya, home industry jualan donat umpamanya. Kita punya supplier terigu sama telur umpamanya. Tapi si pabrik donat ini dia berusaha menekan serendah-rendahnya, ya kan, harga beli telur sama si terigu itu. Ya tujuannya jelas. Dia pengen dapat untung sebesar-besarnya kan. Kalau bisa kan modalnya murah tapi harga jualnya tinggi. Akhirnya yang jual telur sama tepung itu bangkrut. Nggak kekejar. Udah gitu minta dianterin lagi gitu ya. Saya beli ya sekian gitu kan misalnya. Terigu berapa puluh kilo anterin ke rumah. Udah gitu harganya ditekan murah. Saya mau beli telur berapa peti, anterin ya ke rumah gitu kan. Harganya ditawar habis. Lama-lama bangkrut. Pada saat dia bangkrut, yang rugi siapa? Ya yang pabrik donat itu juga rugi. Kenapa? Ya karena dia harus mencari supplier baru, ya kan? Harus kenalan lagi, nggak mudah kan? Harus saling mengenal. Iya kalau mau harganya sama gitu kan. Iya kalau mau memberikan layanan antar ke rumah seperti yang supplier sebelumnya gitu. Padahal kalau dia berpikir saya menang, kamu juga harus menang. Itu kerjasamanya bisa lama, bisa terus gitu. Ya. Itu yang dilakukan oleh pabrik-pabrik yang ada di Jepang. Pabrik mobil Toyota itu, yang dibikin sama dia, itu cuman engine sekarang itu. Yang lain-lain, kayak kaca spion misalnya ya, AC, jok gitu ya, perangkat-perangkat yang lain lah gitu kan. Apa ban, terus habis itu velg lah, apalah gitu ya, bagian dari mobil itu semuanya. Itu diserahkan ke supplier semuanya. Karena apa? Karena dia bisa fokus. Dia bisa fokus, dan kalau terjadi sesuatu hal, bisa berbagi resiko. Makanya perusahaan Jepang itu nggak serakah. Nggak ada yang semua dari ujung sampai ujung dikerjain sendiri di satu perusahaan, tuh nggak ada. Justru berbagi. Dan bahkan mereka itu ngasih modal ke si suppliernya.
Misalnya gini, saya butuh nih, kamu bikin spion gitu umpamanya ya. Ini kayaknya bagus nih industrinya gitu kan. Cuman perusahaannya masih kecil gitu kan. Sayang nih padahal dia bikinnya bagus, rapi gitu kan. Kurang modal tapi. Ya udah sama si pabrik mobil Toyota itu dikasih modal. Dia suntik dana ke situ. Kamu bikin ya. Nanti kamu jualnya sama saya. Maju bersama. Dan ini itu ibaratnya seperti apa ya? Menggerakkan roda perekonomian. Nah, selama COVID ini, anak saya nomor 1 kan di Jepang ya, nomor 2 juga sama suaminya. Jadi 3 anak saya ada di Jepang. Pemerintah Jepang pada saat COVID ini ngasih masing-masing jiwa ya, termasuk bayi yang baru lahir, itu dikasih uang 100.000 yen. 100.000 yen itu sekitar kalau dirupiahkan berapa ya? 13 juta. 13 jutaan lah sekitar segitu. Masing-masing jiwa. Dikasih sama pemerintah cuma-cuma. Syaratnya cuma 1. Nggak boleh ditabung. Nggak boleh dikirim ke luar negeri buat orang tua misalnya, nggak boleh. Syaratnya cuma 1. Apa? Harus dibelanjakan di Jepang. Rugi nggak pemerintah ngasih uang? Ya rugi sebetulnya, harus mengurangi dana APBN. Tapi pemerintah akan lebih rugi lagi kalau roda perekonomian itu mati. Bangkrut karena nggak ada yang beli. Kalau mereka bisa menggerakkan ekonominya, ya kan? Kan ini kan kita ibaratnya seperti main domino ya. Apa sih namanya itu, domino efek ya, efek domino gitu kan. Kalau pabrik donat itu maju, otomatis si pabrik tepung maju gitu kan. Petani yang apa namanya itu yang punya telur gitu kan, yang buat peternak ayam gitu kan, itu maju juga usahanya. Karena apa? Karena dia bisa jualan telur. Nah, kalau si peternakan ayam ini maju, otomatis pabrik yang jual pakan ayam, ya, yang jual makanan ayam itu akan maju, benar nggak? Karena apa? Karena dia bisa jual makanan ayam itu. Kalau pabrik makan ayam ini maju, berarti petani apa namanya itu kan kalau di merang ya, tahu merang nggak? Yang apa sih bungkusnya padi? Nah, kulitnya ya, itu kan buat campuran makanan ternak kan. Otomatis petani juga maju. Kalau petaninya maju, dia apa namanya aktivitas bertaninya maju, yang jual pupuk akan maju juga. Paham ya? Itu kan adalah domino efek yang terus-menerus gitu. Dan itulah yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Kasih 100.000 tiap jiwa. Syaratnya 1, belanjain, terserah mau belanja apa. Yang penting belanjanya harus di Jepang. Walaupun APBN dananya tersedot, karena harus memberikan uang itu tadi ya, tetapi kalau semua perusahaan itu ekonominya menggeliat, kan dia bayar pajak, ya enggak? Pajaknya balik lagi ke siapa? Ke pemerintah. Masuk lagi jadi dana APBN pemerintah. Otomatis akan terjadi putaran perekonomian. Ya. Kita merasakan sendirilah gimana kemarin kan. Kalau sekarang udah agak lumayan ya, udah mulai ada vaksin ya. Waktu awal-awal pandemi itu setahun yang lalu persis kan, sekolah tutup. Otomatis babang cilok yang jual cilok tutup. Berapa banyak babang cilok yang tutup ya kan, bangkrut. Harus pulang ke desa nggak tahu mesti ngapain. Yang jual pentol bakso, yang jual cireng, ada segala macam. Mau buka lapak di mana sekarang, orang SD, SMP tutup semuanya. Akhirnya terhambat. Mati semuanya akhirnya begitu. Ya. Jadi kita harus berpikir win-win. Ayo, apa yang kita pikirkan supaya kamu menang, saya menang. Karena kalau kamu menang, saya pasti menang. Tapi kalau kamu kalah, saya belum tentu menang. Ya, jadi pemikiran kapitalis, yang penting saya untung, kamu buntung nggak apa-apa. Itu udah ketinggalan zaman. Itu bukan pemikiran masyarakat 5.0 itu. Itu udah zaman baheula, zaman kolonialisme, pemikiran seperti itu.
Zaman penjajahan, ya. Berikutnya. Silahkan. Kebiasaan yang kelima. Habits yang kelima. Seek first to understand, then to be understood. Artinya, pahami orang lain dulu sebelum minta dipahami. Orang-orang hebat ya, yang sukses ya. Kita mau ngomong misalnya siapa? Aduh banyak banget. Ini orang Indonesia aja deh. Belva. Tahu Belva? Sama paternya Belva. Siapa namanya itu? Imron ya? Ada yang tahu di sini? Foundernya Ruang Guru. Ya. Belva, ya Imam Utsman, ya. Kok Imron salah? Ya Imam Utsman dan Belva. Itu mereka pada saat mendirikan Ruang Guru, itu tujuannya untuk apa sih? Apakah mereka untuk cari keuntungan? Enggak. Tujuannya itu ya staf sus presiden udah enggak lagi, tapi Belva sekarang udah mengundurkan diri udah lama. Berapa tahun yang lalu mengundurkan diri. Itu mereka ingin mereka kan berdua kuliah ya di Harvard. Mereka ingin membantu pelajar Indonesia gitu kan ya, untuk yang tidak mampu les gitu kan, nggak bisa bayar guru les privat atau ikut bimbel-bimbel yang mahal-mahal itu, tetapi mereka tetap bisa latihan soal. Akhirnya dibikinlah Ruang Guru itu, tempat berkumpulnya murid dan guru. Sama kayak Halodoc aplikasi ya, bertemunya pasien dan dokter gitu. Cuman ini dalam itu apa? Berusaha untuk memberikan pelayanan. Berusaha untuk memahami apa kebutuhan masyarakat. Ternyata dari situ keuntungan itu berbalik. Sama seperti Michael Zuckerberg, owner dan foundernya Facebook. Dia dulu bikin Facebook, kalau mungkin ada yang pernah lihat filmnya ya. Dia itu bikin Facebook, itu awalnya tuh apa sih? Dia itu ingin mengumpulkan alumni Harvard dan universitas-universitas yang top-top lainnya di Amerika supaya ada grup alumni. Oh, si ini alumni tahun berapa, lulusan mana, SMA-nya di mana, SMP-nya di mana. Jadi untuk apa? Untuk networking. Tujuannya mah itu. Nggak kepikir sama Zuckerberg itu untuk sekarang dia jadi kaya raya kayak gitu, nggak kepikir. Waktu itu niatnya cuman ya udah untuk membantu sesama gitu. Tapi ternyata berbalik lagi ke dia. Sekarang dia jadi salah satu dari berapa top 10 ya, orang paling kaya di dunia ini. Atau Jack Ma, ownernya Alibaba. Itu sama. Jadi semua yang dilakukan oleh orang-orang yang kita lihat hebat itu tadi gitu kan. Mereka memiliki kebiasaan apa? Berusaha untuk melakukan yang terbaik, berusaha untuk bermanfaat, berusaha untuk memahami apa permasalahan masyarakat, apa yang harus dibantu. Itu dulu. Kalau mereka sudah bisa melakukan itu, nanti mereka dapatnya belakangan kok. Ya. Itu adalah kan padahal keyakinan kita ya sebagai umat Islam ya. Kita melakukan amalan sekecil biji zarah gitu ya, nggak? Sekecil biji zarah itu Allah akan memberikan balasan berkali-kali lipat. Cuman kecil padahal itu seatom gitu. Ya. Halaman berikutnya, Mas. Ya, jadi apa yang kita bisa lakukan gitu ya? Coba dengarkan. Dengarkan. Jangan selalu ingin dimengerti. Orang-orang hebat itu nggak punya sifat yang egois itu. Dia selalu berusaha melihat dari sudut pandang orang lain. Oh, gini ternyata gitu ya. Dan di Jepang gitu ya, customer service itu luar biasa bagusnya. Jadi si penjual itu tidak pernah melihat, tidak pernah memposisikan dirinya sebagai penjual. Dia memposisikan dirinya sebagai customer, sebagai pembeli. Jangan sampai si pembeli ini rugi. Jangan sampai si pembeli ini kecewa sama barang yang dia jual. Sampai seperti itu.
Jadi di sana toko elektronik ya, padahal toko elektronik kita tuh mau beli laptop, mau beli komputer, tuh kan harus dibuka ya segelnya, ya enggak? Itu boleh dibalikin kalau kita nggak suka. Ada tuh akadnya. Dalam waktu 2 minggu misalnya, kalau kita tidak senang, tidak puas dengan produk ini, dan kita merasa bahwa tidak berfungsi dengan baik sebagaimana bayangan atau harapan kita, boleh dibalikin, uang kita dibalikin 100%. Rugi nggak? Kalau kita ngelihat dari sudut pandang orang kapitalis, ya rugi. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang dia itu melakukan investasi kepercayaan. Nggak perlu program marketing gitu, udah nggak perlu lagi. Semua orang akan merekomendasi. Kalau mau beli elektronik di toko itu aja. Enak, bisa dibalikin kalau kita ternyata nggak suka. Berbalik lagi akhirnya gitu. Ya, ini harus kita latih ya. Ini harus kita pelajari. Karena mungkin dari dulu iklim kita itu nggak seperti ini gitu kan. Siapa yang menang, siapa yang kuat dia yang menang gitu kan, seolah-olah kan hukum rimba yang terjadi. Nah, jadi memang nggak mudah untuk merubah paradigma kita dalam berpikir, tapi bisa dilatih. Ya, habit yang keenam. Ya, berikutnya, synergize atau bersinergi, lakukan kerjasama dengan orang lain. Halaman berikutnya, Mas. Kita sebagai makhluk sosial, kita punya kelebihan, punya kekurangan. Orang lain juga begitu. Punya kelebihan, punya kekurangan. Kita nggak bakalan bisa sendirian. Mungkin bisa, tapi lama untuk maju. Dan kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, ya nggak? Contoh simpelnya baca Quran aja tilawah. Kalau kita ngaji sendirian nih, apalagi Ramadan kan banyak-banyakan kan biasa gitu kan, saling tadarus terus gitu kan. Kita baca terus sendiri, kita kan ngerasa kita udah bener aja bacanya, ya enggak? Tapi begitu kita disimak sama orang lain, ternyata ada yang salah. Oh, ini matnya kurang panjang misalnya. Oh, ini harusnya begini. Oh, ini harusnya dibaca apa gitu kan. Akhirnya kita tahu kekurangan kita. Itu contoh paling sederhana. Ya. Jadi memang kita membutuhkan orang lain untuk memperbaiki kita, untuk menambal kekurangan kita. Emang nggak enak sih, dikritik orang gitu ya, dikasih masukan sama orang tuh nggak enak. Dan sinergi itu kalau orang yang yang baperan gitu ya, istilahnya tuh kalau sekarang baperan, itu nggak bisa gitu. Karena apa? Ya kita harus menahan ego untuk kita bisa bersinergi itu. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa melepaskan dari itu gitu ya, kita nggak berpikiran maju ke depan, ya kita juga nggak akan kemana-mana. Ya sama dalam kita ya beraktivitas dalam aktivitas dakwah ini gitu kan. Yang lebih dipentingkan adalah bukan orang yang pinter, ya enggak? Bukan seorang kader yang misalnya hafal 30 juz, itu alhamdulillah gitu ya, atau hafal hadis, dia tahu tentang segala macam, tapi percuma kalau nggak bisa diajak kerja sama. Nggak apa-apa deh itu gitu kan, misalnya Syaiful misalnya gitu ya, nggak hafal 30 juz, cuman mungkin 5 juz hafalannya, amin gitu misalnya. Ya kan? Tapi dia selalu bisa diajak kerja sama, mau bareng-bareng gitu ya. Mau dipimpin, tapi mau juga memimpin gitu ya. Misalnya bisa memimpin tapi mau juga dipimpin. Di segala posisi mau aja, enak orangnya, enakan gitu. Akhirnya terjadi sinergi kan? Ya itulah. Dulu waktu saya masih kerja ya di grupnya Astra, itu ada istilahnya ya, promosi. Jadi tahapan orang kan kalau udah sekian tahun naik ya golongan gitu kan, naik jenjang lah levelnya gitu kan, misalnya dari golongan kalau pegawai negeri 3A ke 3B, 3C dan seterusnya gitu. Nah, pada saat salah satu untuk kenaikan jenjang itu syaratnya adalah ada wawancara.
wawancara sama bos-bos direktur yang big boss lah gitu. Pada saat wawancara tuh ditanya gini, apa jabatan di masyarakat gitu. Pernah jadi ketua RT enggak gitu. Pernah jadi ketua RW enggak? Atau kalau yang muslim, pernah jadi pengurus DKM masjid enggak? Atau kalau ibu-ibu aktif di PKK, di majelis taklim gitu. Kalau jawabannya enggak jadi dipromosi. Meskipun dia pinter, jago segala macam, enggak dipromosi. Itu kalau Astra Culture ya seperti itu. Karena yang kita cari bukan cuma orang yang pinter, tapi apa? Orang yang mau bekerja sama, mau untuk bareng-bareng kita memajukan ini. Kalau yang orang yang sendiri-sendiri, individualis, egois itu udah coret itu dah ke laut aja, istilahnya gitu. Ya, jadi orang-orang yang hebat itu gitu ya, orang-orang yang produktif itu dia bisa bersinergi. Karena dia tahu dia nggak bisa melakukan A sampai Z sendirian. Dia mungkin cuma bisa A sampai J. Selebihnya kalau ada yang partner kan alhamdulillah gitu. Ya. Nah, yang 3 tadi, berikutnya Mas, yang habit 4, 5, 6 tadi, itu adalah untuk membangun kecerdasan sosial. Ya. Tadi yang 1, 2, 3 kan kecerdasan personal, ya enggak? Nah, yang ke-4, 5, 6 ini udah hubungannya sama orang lain maksudnya. Berpikir win-win solution, saya menang, kamu harus menang. Yang kelima itu adalah mengerti sebelum diminta untuk mau memahami sebelum ingin difahami. Dan yang keenam tadi adalah sinergi. Nah, kalau kita punya 3 habits, 3 kebiasaan ini, kita insya Allah akan menjadi orang yang memiliki kecerdasan sosial. Udah punya kecerdasan personal, punya kecerdasan sosial. Kalau ada yang punya bukunya Ustadz Irwan Prayitno, ya, Gubernur Sumber 2 periode. Beliau itu kan mengumpulkan ya materi-materi tarbiyah gitu ya. Ada 2 buku tebal. Buku yang pertama itu adalah kepribadian Muslim. Ya, sama nih. Si Stephen Covey ini 1 sampai 3 itu adalah kepribadian Muslim itu tadi, kepribadian apa? Kecerdasan personal secara individu pribadi. Nah, buku keduanya Ustadz Irwan itu adalah kepribadian daiyah. Judulnya itu bukunya. Kumpulan materi tarbiyahnya itu. Yaitu adalah bagaimana membangun kecerdasan dai. Dai itu adalah orang yang ya tentunya kecerdasan sosial, memiliki kecerdasan sosial. Silahkan, kalau yang punya bukunya nanti bisa dibaca-baca. Apa ya syarat-syarat kita sebagai seorang Muslim harus memiliki kecerdasan personal, dan apa syarat-syarat kita harus memiliki kecerdasan sosial. Ya, lanjut kembali ke sini. Yang terakhir, habit yang ke-7, itu sharpen the saw. Sharpen itu menajamkan, mengasah. The saw itu gergaji. Maksudnya apa nih? Kita harus mengasah gergaji supaya tajam. Halaman berikutnya, Mas. Ya. Nah, ya. Ada 2 pemuda yang kerjanya itu mengumpulkan kayu bakar di hutan. Ya. Pemuda yang pertama, dia dengan gergajinya langsung dia tebangin pohon-pohon itu, terus dia potong-potong gitu kan, digergaji untuk menjadi batang-batang kayu untuk kayu bakar. Pemuda yang kedua, dia melihat sekeliling dulu, ya kan? Dia melihat sekeliling. Yang dilakukan adalah dia nggak langsung motong pohon, gergaji pohon. Yang dilakukan adalah dia asah gergajinya, diasah gitu. Sampai pemuda yang pertama heran, tanya ke temennya, kamu kenapa belum mulai-mulai motong? Ayo buruan gitu kan. Saya udah dapat segini nih katanya gitu. Iya entar. Diasah, ditajemin gergajinya. Dan setelah itu tajam, ya kan, dia baru melakukan pemotongan. Baru dia tebang pohonnya, baru dipotong-potong. Dan pada akhirnya ternyata yang pemuda kedua itu mendapatkan potongan kayu bakar itu lebih banyak daripada pemuda yang pertama. Ya, jadi memang untuk bekerja itu kita nggak bisa cuma kerja keras,
Nggak bisa cuman kerja keras gitu ya, kita motong gitu terus gitu ya, dengan alat yang apa adanya gitu. Kita juga butuh kerja cerdas. Ya. Jadi si pemuda yang kedua tadi itu dilihat, di hutan ini mana yang kayunya lebih lunak. Dia melakukan ma'rifatul maidan gitu ya. Bahasa kita kalau orang ngaji kan gitu. Ma'rifat dulu terhadap medan. Ma'rifat berkenalan terhadap lingkungannya. Oh, pohon yang di sana itu udah apa namanya itu masih itu enak tuh, lebih empuk misalnya, usianya lebih apa gitu misalnya. Di sana aja diasah dulu sama dia. Dan hasilnya lebih banyak. Kita ngomong produktivitas. Sama-sama sekian jam dalam bekerja, tetapi pemuda kedua menghasilkan yang lebih banyak. Padahal dia cuma investasi 1 jam untuk ngasah gergajinya. Ibaratnya banyak orang sering bilang ya, nggak apa-apa deh, kita mundur 2-3 langkah untuk maju 10 langkah. Gitu. Saya ingat banget dulu, saya waktu itu udah kuliah ya, jadi lulus SMA, saya udah kuliah di ITS. Udah 1,5 tahun lah saya kuliah. Nah, pas saat itu saya juga mendaftar beasiswa ke Jepang, aplikasi beasiswa Max untuk ke Jepang itu. Nah, dapat pengumuman saya keterima. Padahal waktu saya keterima itu saya udah 3 semester di ITS. Sayang gitu kan, banyak yang bilang, aduh nah udah jangan deh Kak, sayang gitu, udah kamu terusin aja dulu S1 diberesin di ITS. Nanti baru S2-nya ambil ke Jepang gitu. Tapi ada juga guru waktu itu, guru SMA bilang, Kirana kamu berangkat aja ke Jepang. Nggak apa-apa, kamu mundur 2-3 langkah katanya, kan kamu kalah dari teman-teman kamu harus berangkat ke Jepang, kuliah mulai dari nol lagi, tapi insya Allah nanti kamu akan lebih banyak maju ke depannya. Gitu. Karena akan banyak pengalaman yang tidak kamu dapatkan di Indonesia. Kalau di Indonesia kamu cuma kuliah aja, tapi kalau di sana kamu kuliah dan kamu belajar hidupan lain, kamu menambah pengalaman dan banyak pelatihan kayak kemandirian, terus habis itu kedisiplinan dan lain-lain yang mungkin tidak dapatkan di sini. Oh ya udah bismillah berangkat gitu. Ya. Jadi nggak apa-apa kita investasi ya kan untuk sesuatu nanti yang kedepannya lebih besar. Ya. Ya, berikutnya. Ya. Jadi apa sih yang harus kita asah gitu ya? Jadi diri kita itu ibaratnya gergaji tadi. Kita akan melakukan pekerjaan dan kita akan melakukan aktivitas yang Masya Allah demikian banyaknya. Dan kita harus menyiapkan diri kita. Apa yang harus kita asah? Fisik. Ya kan, sudah jelas gitu ya. Allah menyenangi seorang mukmin yang kuat. Qawiyul jism ya, kekuatan jasmani, itu yang nomor 1 sebetulnya waktu itu ditulis ya kan oleh ulama dari Mesir. Hasan al-Banna. Karena dengan fisik yang kuat kita bisa melakukan semuanya dengan baik. Dengan fisik yang kuat kita bisa bangun sholat tahajud, kita bisa saum, kita banyak aktivitas, nggak migrain, nggak pusing, nggak loyo lah ibaratnya gitu. Kuatkan kondisi fisik, jaga makan, ya kan? Semua makanan itu kan boleh dimakan kecuali yang haram ya. Tetapi kita bukan cuma sekedar berpegang halal sama haram saja, tapi kita juga melihat kan ada yang membawa mudorot kalau terlalu banyak dimakan misalnya seperti itu. Kemudian yang kita asah lagi apa? Emosional. Ya. Kalau kita masih merasa kayaknya aku tuh masih egois deh gitu ya, kayaknya aku insecure gitu misalnya, kayaknya aku ini, nah itu harus diasah. Diperbaiki. Karena semua orang yang hebat ya, semua ya mulai dari zaman Rasulullah, para rasul yang lain, para sahabat, sampai orang-orang yang kita lihat sukses sekarang dalam tanda petik gitu ya, walaupun sukses mereka mungkin sukses secara materi duniawi gitu ya, nggak ada yang baperan. Syaratnya 1, kalau saya boleh nambah nih, boleh usul ke Stephen Covey, Pak jangan 7 habits-nya dong, kalau boleh 8, apa yang ke-8 Kirana jangan baperan, mungkin saya akan usul itu. Orang yang baperan tuh nggak akan kemana-mana. Dipikir semuanya, apa netting ya, istilahnya kalau anak muda sekarang netting ya, negative thinking gitu, overthinking gitu. Yang berikutnya harus diasah apa? Sosial. Kepekaan sosial. Semua, ya ini padahal bukan orang muslim ya, kita ngomong mulai dari Jack Ma, Warren Buffett, kemudian si siapa lagi itu, kayak Michael Zuckerberg, kemudian siapa lagi, banyaklah yang di luar sana gitu ya.
itu tuh mereka ternyata orang yang Bill Gates gitu ya, itu jiwa sosialnya Masya Allah. Dan mereka begitu bukan karena mereka udah kaya kemudian mereka royal, enggak. Ternyata dari sebelum mereka kaya pun mereka sudah memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Dengan mereka memikirkan orang lain gitu ya, itu keuntungannya balik ke mereka. Apalagi kita, ya enggak? Kita sebagai muslim kan kita percaya ya, sebesar atom aja kita akan dibalas. Dan kalau kita memikirkan kepentingan orang gitu ya, Allah akan menjaga semua kepentingan kita. Yang terakhir adalah tentu ya, ini yang paling penting gitu ya, spiritual harus terus diasah. Bagaimana meningkatkan apa ya, keyakinan kita kepada Allah. Gitu. Semua itu kan sumbernya dari yakin kan. Makanya nggak heran Rasulullah itu 13 tahun menghabiskan waktu di Mekah untuk memberikan fondasi tentang akidah kepada para sahabat. Karena kalau kita udah yakin, yang lain tuh ikut beres, aman kok. Nggak ada lagi, oh kalau begini, kalau begitu nggak ada. Yakin. Ya, itu yang harus terus gitu ya. Jadi alhamdulillah kita dipertemukan gitu ya dalam apa namanya aktivitas tarbiyah ini ya kan bertahun-tahun gitu ya kita memperbaiki diri dengan murabi dan murabiyah kita gitu ya, pembina-pembina kita, pembimbing kita, guru-guru yang terus memperbaiki diri kita, terus diperbaiki semakin lama semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Nggak ada sekolah yang seperti ini. Mungkin kalau ada bayarnya mungkin mahal banget, kita nggak akan mampu untuk membayar. Berapa tahun coba misalnya kita ngaji? 10 tahun. Kalau kita panggil guru ngaji ke rumah, 10 tahun kita harus bayar berapa? Tapi dengan ikhlasnya para guru-guru kita itu mau membina spiritual kita, emosional kita, pikiran kita segala macam. Ya, berikutnya. Nah, halaman berikutnya. Nah, kebiasaan untuk memperbaharui diri ini akan membuat kita terus melakukan 6 kebiasaan yang efektif. Jadi yang terakhir tadi, ya kan, yang terakhir kan mengasah ya, mengasah atau bisa diartikan juga memperbaharui. Dengan kita mengasah terus, maka otomatis 6 kebiasaan efektif yang tadi disampaikan di depan itu akan diulang terus, diasah lagi. Halaman berikutnya, Mas. Apa kebiasaan itu? Yaitu tadi balik lagi. Ini untuk mengingatkan saja, siapa tahu tadi lupa ya kan. Proaktif, memulai dari akhir pikiran, mendahulukan yang utama, berpikir menang dan menang, gitu kan. Berusaha memahami sebelum minta dipahami dan bersinergi. Ya, ini terus diasah. Ya. Yang terakhir berikutnya ya, khairunas ya anfusihim linnas ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain ya. Jadi tujuan kita menjadi orang yang produktif itu terlalu kecil kalau tujuannya adalah untuk kepentingan diri kita pribadi atau untuk kemenangan diri kita pribadi. Tapi kita azamkan, kita niatkan bahwa kita ingin menjadi orang yang produktif itu agar kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya kan? Karena kalau kita riweh gitu kan sama diri kita sendiri, muter aja gitu kan di urusan yang pribadi yang benar yang enggak terlalu penting-penting banget itu gitu ya. Kapan kita bisa memikirkan umat? Kapan kita bisa memberikan kebaikan untuk masyarakat? Kapan kita bisa untuk apa ya maksudnya melakukan dakwah dan lain sebagainya yang cita-cita luhur itu tadi gitu. Kalau kita masih riweh gitu sama diri kita enggak selesai-selesai. Jadi kita niatkan kita menjadi manusia yang produktif, ya kan? Kita menjadi orang yang efektif dalam bekerja. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah agar kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain, agar kita itu semoga menjadi kebaikan buat kita, menjadikan Allah ridho kepada kita dan memberikan keberkahan hidup kepada kita. Ya, insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih yang sudah mendengarkan sampai sekarang gitu ya. Ini di tengah malam mingguan biasanya mungkin bersama keluarga atau istirahat, tetapi masih menyempatkan hadir untuk menyimak diskusi ini. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.